Sementara Huo Yuhao mencoba untuk mencari tahu tekniknya, apa yang meninggalkan kesan terdalam dalam benaknya adalah beberapa kata dari suara yang dikenalnya. Teknik ukiran tarian naga hujan adalah teknik ukiran paling sulit dari duniaku. Setelah menjadi dewa, saya menginvestasikan waktu luang saya ke dalam peningkatan dan pengembangan yang berkelanjutan. Seperti yang mereka katakan, penguasaan mendalam satu keterampilan tunggal akan membuka pintu ke banyak keterampilan lainnya. Anda dapat menganggap ini sebagai hadiah dari saya. Saya harap Anda dapat berupaya memahami keindahan dan seluk-beluk di balik keterampilan ini. Menggunakan blade ilahi ukiran hantu untuk melakukan teknik ukiran tarian naga hujan akan memberi Anda kemampuan di luar imajinasi Anda. Petik 2. Saat dia membuka matanya dan melihat nyala api biru maya di depannya, Huo Yuhao menjadi sangat bersemangat. Sekarang, dia yakin bahwa semua yang dia alami di alam dewa adalah nyata. Ya, semuanya nyata. Baik pisau iblis ukir hantu dan teknik ukiran tarian naga hujan adalah hadiah dari dewa emosi. Huo Yuhao diliputi oleh semangat dan kegembiraan. Meskipun teknik ukiran tarian naga hujan terutama digunakan untuk ukiran, Huo Yuhao tahu itu berisi wawasan tentang dao besar surga dan bumi. Dia terkejut dengan seberapa banyak yang telah dia pelajari dalam periode yang singkat ini, dan tahu bagaimana mempelajari teknik ini lebih banyak akan membantu menjelaskan misteri dao besar surga dan bumi. Ketika dia melihat lagi pada blok esensi setan merah, Huo Yuhao tidak lagi menunjukkan keengganan yang sama untuk bekerja dengannya. Yang tersisa hanyalah kegembiraan. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Rain Dragon's Dance. Huo Yuhao adalah pembelajar yang sangat cepat, ini bisa dilihat dari banyak keberhasilannya dengan meditasi yang mendalam. Teknik ukiran tarian naga hujan sudah tercetak di kedalaman jiwanya. Ini direncanakan oleh Dewa Emosi, Rong Mianbing, sehingga ia bisa mengambil teknik itu dengan cepat. Dengan demikian, setiap pemahaman awal atau bahkan penguasaan tidak akan terlalu menantang. Huo Yuhao melambaikan tangan kanannya saat dia melihat nyala api biru, bilah, berkedut di tangannya. Setelah itu, pedang itu menebas ke depan dengan kecepatan yang tidak bisa dipercaya, meninggalkan kilatan misterius namun memikat di belakangnya. Pada saat itu juga, sebuah chip jatuh dari sudut blok esensi setan merah tanpa suara. Hanya ketika mendarat di bangku bahwa racun api yang terbakar dilepaskan. Sangat cepat, rasanya sangat enak. Saat ini, Huo Yuhao merasa seolah pedang itu telah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Sensasi ini sungguh luar biasa, dan nyaris membuat ketagihan. Huo Yuhao melambaikan tangan kanannya lagi, dan sekali lagi, nyala biru maya tampaknya hanya tersentak. Seperti yang diharapkan, esensi iblis merah tua yang keras diiris seperti wortel oleh blade ilahi hantu ukir, yang tajam melampaui kepercayaan. Perlahan, Huo Yuhao mulai menambah kecepatan. Karena dia sudah memiliki kemampuan dasar yang penting ketika datang untuk mengukir, itu tidak terlalu menantang baginya untuk mengambil teknik ukiran tari Rain Dragon. Blade Gadli ukir hantu tampaknya tidak memiliki kemampuan tambahan di luar ketajaman yang luar biasa. Itu pasti senjata paling tajam yang pernah dilihat Huo Yuhao dalam hidupnya. Anehnya, tidak peduli bagaimana dia menggunakan bilahnya, bilah pisau iblis ukir hantu tidak akan menyentuh jari-jarinya atau memotongnya dengan cara apapun. Sebelum blade ilahi ukiran hantu, Huo Yuhao juga merasakan kesamaan dengan senjata lainnya. Tapi ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan senjata terhubung dengan jiwanya. Itu hampir merupakan perpanjangan dari kesadaran dan niatnya. Oleh karena itu, teknik ukiran tarian naga hujan pasti akan dapat menggunakan kemampuan penuh blade ilahi ukiran hantu. Setelah berkeliling dari Soul Tool Hall dan menginstruksikan beberapa murid yang dia rasa berbakat, Xuan Ziwen melanjutkan ke tempat Kaito berada. Setelah Huo Yuhao, Kaito jelas yang paling berbakat. Apa yang membuat Xuan Ziwen sangat senang tentang Kaito adalah hasrat dan dedikasinya untuk meneliti alat jiwa. Meskipun Kaito tidak memiliki talenta yang menghancurkan bumi yang dimiliki oleh Huo Yuhao, fondasi Kaito sangat kuat, dan pikirannya mati karena alat jiwa. Dia telah membangun fondasi yang kuat sebagai insinyur jiwa kelas 7, dan di mata Xuan Ziwen, Kaito pasti mampu menjadi insinyur jiwa kelas 9. Bahkan, Xuan Ziwen percaya bahwa Kaito bahkan mungkin melampaui Huo Yuhao ketika datang ke penelitian alat jiwa.
Saat dia memikirkan hal ini, Suan Siwen tidak bisa membantu tetapi merasa frustrasi. Huo Yuhao, mengapa Anda tidak bisa hanya mendedikasikan perhatian dan upaya Anda untuk penelitian alat jiwa? Anda sangat berbakat, namun sangat tidak fokus dalam hal-hal seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dapat Anda capai jika Anda menaruh semua perhatian Anda ke dalam pembuatan alat jiwa. Meskipun pikirannya menyimpan niat seperti itu, Suan Siwen cukup tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk meyakinkan Huo Yuhao untuk berkomitmen pada alat jiwa. Dia tahu dia bukan satu-satunya yang memiliki harapan tinggi untuk Huo Yuhao. Ada sejumlah besar orang di Akademi Shrek yang berharap Huo Yuhao menjadi bintang di berbagai bidang. Fakta bahwa Huo Yuhao bisa mengambil cuti untuk belajar bagaimana membuat alat jiwa sudah merupakan kemenangan besar baginya. Apapun yang terjadi, Suan Siwen ingin Huo Yuhao menjadi insinyur jiwa kelas 9. Begitu dia mampu membangun alat-alat jiwa kelas 9-nya sendiri, dia akhirnya akan memahami keunggulan absolut yang dimiliki alat-alat jiwa di atas para penguasa jiwa. Begitu sampai pada tahap itu, saya tidak perlu lagi khawatir tentang dia tidak melakukan cukup usaha dalam penelitian alat jiwa. Saya yakin jika ia mengerahkan seluruh upayanya dalam pembuatan alat jiwa, ia memiliki peluang bagus untuk menjadi insinyur jiwa kelas 10. Bagaimanapun, ia memiliki potensi untuk menjadi Douluo tertinggi. Sementara dia memikirkan semua hal ini, dia tiba di bengkel alat jiwa Kaito. Karena Kaito berada di bawah pengawasan Suan Siwen, peneliti alat jiwa yang hebat, ia mampu membuat kemajuan yang signifikan meskipun meneliti beberapa alat jiwa kelas 8 yang sangat sulit. Suan Siwen sengaja tinggal di tempat Kaito sedikit lebih lama untuk memberikan instruksi dan bimbingan yang terperinci. Meskipun dia memegang harapan besar untuk Huo Yuhao, dia menganggap Kaito sama pentingnya. Kaito adalah seorang insinyur jiwa murni, dan Suan Siwen percaya bahwa kadang-kadang, kerja keras lebih penting daripada bakat bawaan. Kaito jelas bukan murid yang layak diabaikan atau menyerah. Meskipun pemahaman Fan Yu tentang alat jiwa tidak bisa menyamai Suan Siwen, ia masih bisa membantu Kaito membangun fondasi yang kuat untuk memahami alat jiwa. Selama Kaito terus bekerja keras dan memastikan pertumbuhan kekuatan jiwanya sejalan dengan kemampuan penelitian alat jiwanya, itu tidak akan lama sebelum ia menjadi insinyur jiwa kelas 9. Suan Siwen tidak pernah pelit ketika datang untuk berbagi apa yang telah ia pelajari dan ketahui tentang alat jiwa. Karena dia serius dalam hal mengajar, dan Kaito juga sama seriusnya dalam hal belajar, hari berlalu dengan cepat bagi mereka berdua. Sudah waktunya untuk makan malam. Ayo, mari kita pergi dan makan sekarang. Suan Siwen menepuk bahu Kaito saat senyum langka terbentuk di wajahnya. Dia melanjutkan, kamu meningkat sangat cepat baru-baru ini. Sepertinya Anda harus mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang alat jiwa. Petik 2. Kaito tersenyum dan menjawab, ini semua berkat kamu. Suan Siwen tertawa, oh, ayolah. Yang lain mungkin tidak tahu, tetapi apakah Anda pikir saya benar-benar tidak tahu? Anda mungkin terlihat jujur dan sederhana, tetapi Anda adalah orang yang sangat teliti dan pekerja keras. Kamu jauh lebih baik dari Yuhao. Akan sangat baik jika dia setengah pekerja keras darimu. Petik 2. Ketika dia mendengar Suan Siwen menyebut-nyebut Huo Yuhao, Kaito hanya bisa bertanya, Guru Suan, mengapa kamu tidak meminta Yuhao untuk mempelajari konstruksi alat jiwa sekarang karena dia akhirnya kembali? Dia menyadari Suan Siwen pada dasarnya menghabiskan seluruh hari di tempatnya. Suan Siwen tersenyum licik dan menjawab, tentu saja aku tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Saya telah memberinya tugas yang sangat sulit dan menyuruhnya menyelesaikannya dalam 1 hari. Datang dan ikuti saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana anak ini akan gagal begitu parah. Kita harus memberinya hukuman sesekali. Jika tidak, egonya akan berkembang melampaui proporsi. Petik 2. Kaito tersenyum. Guru Suan, Anda telah menganiaya Yuhao. Dia bukan seseorang yang akan membiarkan pujian pergi ke kepalanya dengan mudah. Petik 2. Masih penting untuk membangunkan anak ini jika perlu. Kita harus menghentikannya agar tidak berpuas diri. Dalam pekerjaan seorang insinyur jiwa, kerja keras sama pentingnya dengan bakat. Tidak ada gunanya baginya untuk hanya memiliki bakat.
Jika bukan karena fondasinya yang kuat, saya akan mengejarnya. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata gurunya, Heikaitu tidak bisa menahan tawa. Guru Xuan, kata-katamu mungkin terdengar sulit, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan cintamu pada Huo Yuhao. Saya tidak berpikir Anda bahkan tega mengusirnya. Petik 2. Xuan Ziwen memelototinya dan mengancam, begitu. Sepertinya kalian semua berencana untuk saling melindungi, apakah begitu? Dasar bajingan. Apakah Anda ingin saya memberi Anda tugas yang mustahil besok juga? Petik 2. Tidak. Berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Heikaitu takut setelah mendengar ancaman dari Xuan Ziwen. Dia dengan cepat menambahkan, sudah pasti bagi Yu Hao untuk dirobohkan dan diingatkan tentang apa yang diperlukan untuk menjadi insinyur jiwa yang sukses. Kamu pastinya harus menghukumnya dengan segenap kemampuanmu. Petik 2. Apakah kamu masih manusia? Dia saudara junior Anda, namun Anda sedang berusaha membuatnya bermasalah. Bagaimana saya bisa membiarkan orang seperti Anda mewarisi keterampilan saya? Anda sebaiknya memperhatikan bagaimana Anda membawa diri sendiri, atau saya akan mengusir Anda. Petik 2. Mulut Heikaitu berkedut, tapi dia tahu tidak ada yang bisa dia katakan. Saat Xuan Ziwen memperhatikan muridnya yang kehilangan kata-kata, dia tertawa langka. Baiklah, mari kita pergi dan melihat bagaimana Yu Hao akan membuat lelucon dari dirinya sendiri. Saat dia berbicara, dia membawa Heikaitu ke laboratoriumnya. Sementara Xuan Ziwen tidak mengharapkan untuk melihat hasil dari Huo Yuhao, dia masih menyerahkan tugas kepadanya. Dia tidak pernah merencanakan Huo Yuhao menyelesaikannya dalam 1 hari. Dalam benaknya, dia tahu perlu setidaknya 10 hari sebelum Huo Yuhao bisa menyelesaikannya. Esensi iblis merah bukanlah lelucon. Bahkan jika itu adalah Xuan Ziwen, gelar Hak Douluo, yang melakukannya, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Meski begitu, dia akan terpengaruh oleh racun api dari esensi setan merah. Satu-satunya alasan mengapa ia berani membiarkan Huo Yuhao bermain dengan esensi setan merah adalah karena Huo Yuhao memiliki Ultimate Ace. Dengan kemampuan ini, dia seharusnya tidak terluka dalam proses ukiran logam. Segera, keduanya tiba di ambang pintu laboratorium. Namun, Xuan Ziwen tidak langsung masuk. Dia hanya menjulurkan kepalanya untuk melihat apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao. Tetapi begitu dia melihat dengan baik apa yang sedang terjadi di dalam, dia meledak dengan amarah. Kamu bajingan manja. Xuan Ziwen mengutuk saat dia menginjak laboratoriumnya. Meskipun Heikaitu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia bergegas ke laboratorium di belakang Xuan Ziwen. Meskipun tidak tahu apa yang telah dilakukan Huo Yuhao, dia tahu dari tampilan Xuan Ziwen bahwa dia mungkin sangat marah. Kaitu telah memperhatikan bagaimana tatapannya tiba-tiba berubah menjadi baja, dan memutuskan untuk bergegas membantu mengurangi situasi. Saat dia masuk melalui pintu dan melihat apa yang dilakukan Huo Yuhao, Kaitu segera mengerti mengapa Xuan Ziwen sangat marah. Huo Yuhao sedang berbaring di bangku dan tidur. Napasnya bahkan tidak bisa dipercaya, dan wajahnya memancarkan sinar yang sehat. Siapapun dapat mengatakan bahwa ia sedang tidur nyenyak. Tangan Xuan Ziwen bergetar karena amarah. Heikaitu bergegas maju dan berusaha menghiburnya. Guru Xuan, tolong jangan marah. Adik junior pasti sangat lelah karena tertidur seperti ini. Dia Kaitu pasti tahu mengapa Xuan Ziwen akan sangat marah. Dia membencinya ketika murid-muridnya tidak fokus pada pekerjaan yang ada saat membuat alat jiwa. Dan tertidur jelas merupakan dosa terbesar. Bahkan jika orang yang sedang tidur adalah Huo Yuhao, Xuan Ziwen akan meledak marah. Atau lebih tepatnya, justru karena orang yang sedang tidur adalah Huo Yuhao yang menyebabkan Xuan Ziwen marah. Adik laki-laki saya yang malang, mengapa Anda tertidur? Bahkan jika Anda ingin mencuri tidur siang, Anda setidaknya harus lebih berhati-hati, dan tidak ketahuan. Jika terlihat bisa membunuh, Huo Yuhao mungkin akan layu di sana dan kemudian. Setelah memelototi Huo Yuhao, Xuan Ziwen mulai melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari pejuang yang bisa membantunya mengalahkan Huo Yuhao. Menyadari tindakan Xuan Ziwen, Heikaitu melangkah maju dan memeluk Xuan Ziwen sebelum memohon, Guru Xuan, tolong jangan terburu-buru. Tolong jangan terburu-buru. Petik 2.
Bahkan pada tahap ini, Heikaitu masih mengendalikan suaranya karena takut membangunkan Huo Yuhao. Orang bisa melihat betapa persaudaraan saling mencintai. Tetapi segera, dia menyadari bahwa tubuh Xuan Ziwen telah menegang. Kaitu berpikir bahwa kemarahan itu mungkin telah melukai tubuh gurunya. "Lepaskan saya." Xuan Ziwen mulai berbicara dengan nada yang sangat aneh. "Guru Xuan, tolong jangan terburu-buru. Aku tahu Yu Hao mengecewakanmu. Mengapa saya tidak membangunkannya untuk Anda memarahinya?" Petik 2. "Lepaskan aku dulu." Xuan Ziwen menggeram. "Tidak, saya tidak akan. Anda seorang Douluo berjudul. Bagaimana jika Anda membunuh Huo Yuhao?" Dia Kaitu mungkin memohon, tapi suaranya menggemakan tekad di dalam hatinya. "Aku tidak akan memukulnya." Xuan Ziwen menjawab dengan dingin. "Betulkah?" Heikaitu sedikit ragu dengan apa yang baru saja dia dengar. "Jika kamu masih bersikeras untuk tidak membiarkanku pergi, hal pertama yang aku lakukan setelah aku membebaskan diri adalah mengusirmu." Xuan Ziwen menggeram lagi. Baiklah, Heikaitu tahu dia tidak bisa melawan gurunya sendiri, dan mengalah. Setelah melonggarkan cengkeramannya, dia melompat di depan Xuan Ziwen dan di depan Huo Yuhao. Jika dia ingin melakukan sesuatu pada Huo Yuhao, dia harus melalui dia terlebih dahulu. Tetapi yang mengejutkan Kaitu, Xuan Ziwen tidak langsung pergi ke Huo Yuhao, dia juga tidak berusaha untuk menumpangkan tangan padanya. Alih-alih, ia berjalan ke ujung bangku di laboratorium. Kaitu tidak yakin apa yang dia lihat. Dengan rasa penasarannya yang tergerak oleh tindakannya, Heikaitu bergerak mendekat dan mencondongkan tubuh untuk mencuri pandangan. Dia menyadari ada tungku yang berdiameter sekitar 1 meter di bangku. Itu adalah tungku bundar besar sedalam 4 kaki. Desain kuno tampak megah, dan dikelilingi oleh dinding tebal. Ada tutup di atas yang pas di tungku. Bahkan, jika bukan karena pengalaman yang ia miliki sebagai insinyur jiwa kelas 8, ia akan berpikir bahwa tutupnya adalah bagian dari tungku. Tidak ada celah atau garis untuk melarikan diri dari udara. Apakah ini cangkang terluar untuk alat jiwa yang ditugaskan guru Xuan Yuhao untuk bangun hari ini? Bukankah dia berjanji bahwa Yuhao pasti tidak akan bisa menyelesaikannya hari ini? Kecuali Yuhao melakukan aksi lain lagi. Dengan pemahaman Kaitu tentang Huo Yuhao, dia yakin bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan produk inferior hanya untuk menyelesaikan masalah. Ini berarti bahwa Huo Yuhao harus menyelesaikan produk sebelum tertidur. Tidak heran guru Xuan tampaknya telah berubah pikiran tentang Huo Yuhao. Pada saat ini, Xuan Ziwen membungkuk, lalu melompat ke atas ke bangku. Karena tungku pil terlalu besar, mustahil untuk melihat sekilas benda lengkap dari bawah. Tungku pil dirancang oleh Xuan Ziwen dari awal. Oleh karena itu, dia secara alami tahu di mana semua sudut dan celah berada. Setelah mengetuk beberapa tempat di bagian atas tungku, Xuan Ziwen mengaktifkan cangkang luar. Setelah diaktifkan, tungku pil melepaskan semburan udara panas, yang secara instan meningkatkan suhu di dalam ruangan beberapa derajat. Ekspresi wajah Xuan Ziwen menjadi semakin aneh ketika ekspresi tidak percaya perlahan menggantikan ekspresi kemarahannya sebelumnya. "Apa? Bagaimana itu mungkin? Saya tidak percaya itu." Jika dia tidak tahu pasti bahwa Sekte Tang hanya memiliki satu insinyur jiwa kelas 9, dirinya sendiri, dia akan berpikir bahwa Huo Yuhao telah menemukan seseorang untuk melakukannya untuknya. Tapi ini tidak mungkin. Kemampuan budidaya tidak cukup untuk membangun kulit luar yang lengkap. Itu juga membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang alat jiwa. Bahkan, hanya ada 10 insinyur jiwa yang Xuan Ziwen tahu yang bisa menyelesaikan kulit luar dalam 1 hari. Yang paling penting, mereka semua berada di Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana bocah ini melakukannya? Kecuali dia sudah menjadi titlet Douluo berdering 9. Tidak, itu tidak mungkin. Xuan Ziwen menarik napas dalam-dalam saat ia melompat dari bangku. Dia Kaitu mengamati ekspresi gurunya dan tahu tebakannya benar. Dia tersenyum canggung. Sepertinya bakat lebih penting daripada kerja keras. Tentu saja, ini tidak merusak pentingnya kerja keras. Guru Xuan, Anda tidak perlu mengatakan apapun kepada saya. Saya akan makan malam sekarang. Kamu bisa ngobrol dengan Yuhao tanpa mengkhawatirkan aku. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Kaitu melewatkan. Saat dia menatap punggung Kaitu,
Xuan Ziwen juga tersenyum canggung. Dia awalnya adalah orang yang ingin memberi pelajaran pada Huo Yuhao. Tapi entah bagaimana, sekarang sepertinya Huo Yuhao yang akan memberinya pelajaran. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit frustrasi. Sementara semua ini terjadi, Huo Yuhao mulai bangun. Lagi pula, akan sangat sulit bagi siapapun untuk tidur melalui keributan ini. Saat dia membuka matanya yang buram, dia melihat Xuan Ziwen berdiri di kamar. "Guru Xuan, Anda sudah kembali. Pukul berapa sekarang?" Sejujurnya, Huo Yuhao tidak secara sadar memutuskan untuk tertidur. Dia terlalu lelah setelah menyerap semua ingatan dan melewati mereka untuk mempelajari tekniknya. Jiwanya merasa terkuras, dan karenanya ia tertidur tanpa sadar. Tentu saja, semua ini adalah setelah dia bertahan melalui tugas yang ada. Meskipun dia sepenuhnya terjaga sekarang, teknik ukiran misterius masih tampak melayang di depan matanya, seolah-olah dia masih melalui ingatan yang baru didapat. Wajah Xuan Ziwen tidak terlihat ramah ketika dia bertanya, "Apakah kamu membuat kulit luar ini?" Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya." Xuan Ziwen bertanya, "Bagaimana dengan esensi setan kirmisi sisa?" "Aku menyimpannya di sana." Huo Yuhao menunjuk ke sudut laboratorium. Xuan Ziwen berbicara dengan tenang, "Apakah ini jenis pekerjaan yang Anda serahkan?" "Saya tidak tahu Anda menerima produk yang jelek dan inferior." Petik 2. Hah. Rahang Huo Yuhao terjatuh. Dengan teknik ukiran tarian naga hujan yang baru dipelajari, blade gadli ukir hantu yang luar biasa tajam, dan keterampilan ukirnya, produk itu sempurna di matanya. Bahkan, Huo Yuhao percaya bahwa cangkang luar ini adalah alat jiwa paling indah yang pernah ia buat. Bagaimana bisa buruk dan inferior? Sudah mulai gelap, ayo pergi dan makan malam. Setelah mengatakan ini, Xuan Ziwen berbalik dan pergi. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi karena dia takut hatinya mungkin tidak dapat menerimanya. Namun, dia benar-benar mengakui Huo Yuhao sebagai murid Akademi Shrek di dalam hatinya. Sungguh aneh. Saat makan malam, Huo Yuhao bertemu dengan He Kaito, dan dia memperhatikan bagaimana tatapan Kaito sedikit lebih aneh dari biasanya. Meskipun demikian, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia secara alami mencari Tang Wutong saat Guru Xuan memberinya izin untuk pergi makan malam. Dengan Wutong di sekitar, bagaimana dia bisa memperhatikan orang lain? Setelah menyelesaikan makan malamnya, Huo Yuhao pergi mencari Xuan Ziwen dan memohon dengan riang, "Guru Xuan, sekarang setelah saya menyelesaikan tugas yang telah Anda berikan kepada saya, apakah Anda pikir saya bisa kembali ke kamar saya untuk berkultivasi malam ini? Anda harus mengerti bahwa pada akhirnya, saya masih seorang guru jiwa. Saya tidak boleh mengabaikan pelatihan saya sendiri." Petik 2. Saat dia melihat Huo Yuhao dan Tang Wutong, yang memegang tangannya, Xuan Ziwen mengangguk dengan enggan sebelum pergi. Bahkan sampai sekarang, Xuan Ziwen tidak sepenuhnya yakin dengan pekerjaan Yuhao. Anak itu pasti memainkan trik cerdik. Pasti ada yang salah dengan kulit luarnya. Huo Yuhao secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Guru Xuan. Dia dengan gembira berlari menjauh dengan Tang Wutong kembali ke kamarnya. Aroma tubuh Tang Wutong sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat nyaman. Wajah Tang Wutong mulai memerah saat jantungnya mulai berdetak semakin cepat. Begitu mereka mencapai kamarnya, Huo Yuhao dengan cepat menutup pintu dan mengaktifkan penghalang spiritual, yang memutuskan semua koneksi di dalam ruangan dari dunia luar. Tang Wutong secara alami tahu apa yang dia lakukan saat dia mengambil beberapa langkah mundur karena terkejut. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Huo Yuhao memberinya tawa nakal. "Pernahkah kamu mendengar kisah tentang serigala jahat dan domba? Hari ini, serigala jahat besar tidak akan membiarkanmu pergi." Petik 2. Tang Wutong terhibur dengan kata-kata Huo Yuhao saat dia tertawa terbahak-bahak. Ketika kelinci menjadi cemas, itu akan menggigit juga. Senyum Huo Yuhao menjadi lebih jahat ketika dia menjawab, bahwa, "Aku tidak takut denganmu." Petik 2. Saat dia berbicara, dia menerkam ke arah Tang Wutong seperti serigala lapar. Tang Wutong terkikik dan minggir dengan gesit. Sosoknya berkedip ketika dia benar-benar menghindari menerkam Huo Yuhao. Itu adalah eksekusi sempurna hantu bayangan membingungkan Tang Sekte. Jejak hantu bayangan hantu.
Saya juga tahu itu. Huo Yuhao tertawa saat dia meningkatkan kecepatannya. Angka yang tak terhitung jumlahnya mulai menerkam ke arah Tang Wutong. Tang Wutong terkejut luar biasa. Seberapa buruk orang ini dapat? Huo Yuhao tidak hanya menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek, tetapi juga mengeksekusi imitasi dan interferensi spiritual. Ini memenuhi seluruh ruangan dengan beberapa Huo Yuhaos. Sangat sulit bagi Tang Wutong untuk membedakan mana yang asli dan yang palsu dalam waktu yang singkat. Lagi pula, dia tidak bisa meninju mereka untuk membedakan mereka, kan? Karena itu, sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dia sudah berada dalam pelukan Huo Yuhao. Domba kecilnya akhirnya ada di pelukannya. Huo Yuhao sangat bersemangat. Setelah mereka akhirnya bersatu kembali, dia tidak berbagi momen intim dengan Tang Wutong. Sekarang dia akhirnya memeluknya, dia tidak punya tempat untuk lari atau bersembunyi. Saat dia menatap wajahnya yang memerah, Huo Yuhao mendapati dirinya tidak mampu menahan godaan di hadapannya. Dengan sangat cepat, dia menggerakkan bibirnya ke bibirnya. Ketika bibir mereka mendekat, sepertinya ruangan itu akan menjadi panggung untuk sepasang kekasih yang penuh gairah. Namun, tepat ketika bibir Huo Yuhao berjarak sekitar 1 mm dari bibir Wutong, Huo Yuhao merasakan aura yang menakutkan dari tubuhnya. Setelah itu, cahaya keemasan melintas di depan matanya ketika dia dilemparkan ke seberang ruangan dan ke dinding oleh kekuatan yang kuat. Setelah bertabrakan dengan dinding di ujung ruangan, dia meluncur ke permukaan dinding seperti lukisan dinding yang jatuh. Kekuatan ini tidak hanya bertindak pada tubuhnya, tetapi juga berdampak pada jiwanya. Dia merasa seolah-olah dia baru saja mengalami serangan spiritual, sesuatu yang dia tidak kenal. Tubuhnya terasa seperti baru saja ditabrak gunung. Rasa sakit yang berdesir di jiwa dan tubuhnya mengubah wajah Huo Yuhao menjadi berantakan. Apa yang baru saja terjadi? Ceritan keluar dari mulut Tang Wutong saat dia terbang ke sisi Huo Yuhao untuk membantunya. Yuhao, kamu baik-baik saja. Suara khawatir Tang Wutong membuat hati Huo Yuhao sakit. Dia meremas senyum dan menjawab, sayangku, bagaimana bisa kau begitu kejam? Bahkan jika kamu tidak ingin aku menciummu, tidak perlu begitu keras, kan? Petik 2. Seolah-olah gairah berapi-api di hatinya telah disiram oleh seember air dingin. Rasa sakit yang dirasakan tubuhnya adalah sekunder dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh hatinya. Mata Tang Wutong mulai berkaca-kaca saat ia meratap, tidak, itu bukan aku. Aku tidak menghentikanmu untuk menciumku. Ayahku yang tidak ingin kau menciumku. Petik 2. Apa? Rahang Huo Yuhao terjatuh. Ini menyangkut ayah mertua masa depan saya. Ketika dia melihat air mata di mata Tang Wutong, hatinya segera melembut. Dia bertanya, jadi, apa yang terjadi? Tang Wutong mengangkat tangannya dan menunjuk tanda trisula emas samar di dahinya. Dia menjelaskan, ayah saya khawatir bahwa saya akan dimanfaatkan di dunia luar, dan meninggalkan segel di tubuh saya. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan dari tubuh saya, rune akan menyerang orang itu secara otomatis. Petik 2. Huo Yuhao ternganga heran. Lalu mengapa segel itu tidak efektif ketika kita menghadapi Dewa Naga Douluo? Canggung Wutong menjawab dengan canggung, yah, dia tidak bermaksud untuk melanggar saya. Ayah mertua masa depan ini sepertinya tidak terlalu membantu, mengapa dia harus mengganggu hal-hal yang dilakukan pasangan? Meskipun Huo Yuhao sangat marah, tidak ada yang bisa dia katakan tentang itu. Dia hanya bisa menghibur Tang Wutong, ayo, Wutong, jangan menangis, jangan khawatir tentang itu. Aku tidak menyalahkanmu. Lihatlah betapa kuatnya tubuh saya. Ini hanya musim gugur yang lain. Petik 2. Aku tidak tahu bagaimana hal-hal akan terjadi, jawab Tang Wutong dengan nada meminta maaf. Ketika ayahku memberiku segel, aku masih belum mendapatkan ingatanku lagi. Saya benar-benar tidak tahu, saya pasti akan meminta ayah saya untuk melepas segel pada saat saya melihatnya. Petik 2. Meskipun Huo Yuhao tahu dia seharusnya tidak terlalu cemas tentang ini, dia masih tidak bisa membantu tetapi bertanya kapan Tang Wutong akan dapat melihat ayahnya lagi. Dia menjawab, saya benar-benar tidak tahu. Sangat sulit menemukan ayahku. Tidak ada yang tahu di mana dia. Petik 2. Huo Yuhao merasakan jantungnya terkilir setelah mendengar jawabannya.
Ayah mertua masa depan saya, bagaimana Anda bisa melakukan ini kepada saya? Satu hal yang sulit kamu temukan, tetapi masalah yang sama sekali berbeda untuk mengganggu hidupku yang bahagia dengan Wutong. Namun, Tang Wutong menambahkan, ngomong-ngomong, dia pasti akan muncul di hari pernikahan kita. Pernikahan. Istilah ini tampaknya menjadi konsep yang cukup jauh untuk Huo Yuhao. Setelah berhenti sebentar, dia menjawab, Wutong, lalu kapan kita akan menikah? Kami berdua telah melalui begitu banyak, dan butuh begitu banyak dari saya untuk menemukan Anda kembali. Mengapa kamu tidak menikahiku sekarang? Aku tidak bisa menghabiskan satu hari dalam hidupku tanpamu. Petik 2. Tang Wutong tampaknya hilang ketika dia menjawab, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Selain itu, kami masih sedikit muda untuk menikah satu sama lain, kan? Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas tak percaya. Sayangku, aku sudah cukup lambat. Bagaimana Anda menjadi lambat setelah kehilangan ingatan Anda? Sebelum Anda kehilangan ingatan, setidaknya kita masih bisa saling mencium. Tapi sekarang, kita bahkan tidak bisa mencium lagi. Namun, pada saat ini juga, Huo Yuhao tiba-tiba punya ide. Matanya tampak bersemangat oleh gagasan yang menimpanya. Sayangku, apakah kamu tahu persis seberapa kuat segelmu? Sepertinya tidak ada keraguan denganku memelukmu. Petik 2. Tang Wutong tersipu dan menjawab, bagaimana saya tahu? Huo Yuhao jelas senang dengan jawabannya. Dia menjawab, mengapa kita tidak mengujinya dengan melakukan beberapa eksperimen? Ketika orang-orang di atas kita menerapkan batasan pada orang-orang seperti kita, pasti ada cara bagi kita untuk menghindari hal-hal ini. Mungkin ayahmu tidak tirani seperti yang kita pikirkan. Petik 2. Tang Wutong sangat simpatik terhadap Huo Yuhao setelah kejatuhannya sebelumnya. Dia tidak tahan untuk menolaknya setelah melihat kerinduan di matanya saat dia mengangguk untuk memberikan persetujuannya. Huo Yuhao berada di atas bulan saat ia berseru, sayangku masih yang terbaik. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menerkam ke arahnya seperti serigala lapar. Ah! Setelah 3 detik, ketika Huo Yuhao meningkatkan intensitas pelukannya, teriakannya bisa terdengar sekali lagi. Untungnya, dia telah mengatur penghalang spiritual sebelumnya. Dan jeritan ditakdirkan untuk menjadi bagian dari tema malam itu. Tampaknya ciuman tidak diizinkan. Pelukan yang terlalu intens juga tidak diizinkan. Area tertentu pada tubuh juga tidak boleh disentuh. Mereka bahkan tidak diperbolehkan berbaring berdampingan di tempat tidur untuk beristirahat. Huo Yuhao hanya berbaring di tempat tidur untuk mengurangi rasa sakit di tubuhnya ketika cahaya keemasan bersinar lagi. Pada akhirnya, Huo Yuhao hanya bisa fokus pada budidaya daya Haodong dengan Tang Wutong di tempat tidur sambil merawat memar yang telah dideritanya dalam eksperimennya. Itu hanya ketika mereka berkultivasi bahwa segel aneh tidak bertindak. Huo Yuhao sangat marah. Sial, bagaimana ayah mertua masa depan saya begitu tidak masuk akal? Dapatkah seseorang memberitahu saya bagaimana saya tidak bisa marah? Tapi dia tahu tidak ada gunanya marah tentang hal itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Yang bisa dia lakukan adalah menderita dalam kesunyian dan menunggu sampai ayah Wutong kembali. Huo Yuhao telah memutuskan untuk secara formal melamar Tang Wutong hanya setelah ia mencapai tingkat tertentu dalam belajar dan memahami alat-alat jiwa di bawah Xuan Ziwen, dan lulus dari Akademi Shrek. Namun, ada perasaan gelisah yang terus-menerus mengintai di belakang kepalanya. Seorang ayah mertua yang meninggalkan segel seperti itu pada putrinya mungkin akan sulit untuk ditangani. Dan dia tahu betul bahwa calon mertua ini mungkin sangat kuat. Huo Yuhao sebelumnya bertanya kepada Tang Wutong tentang dia, tetapi dia bersikeras untuk merahasiakan informasinya. Dia menjelaskan bagaimana mengetahui lebih banyak tentang ayahnya hanya akan merusak hubungan mereka di masa depan. Karena itu, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain berhenti bertanya. Dengan demikian, apa yang dimaksudkan sebagai malam yang bahagia berakhir sebagai malam yang penuh dengan luka bagi Huo Yuhao. Untungnya, ia memiliki kemampuan regeneratif yang baik dan hanya butuh 1 malam untuk pulih. Meskipun demikian, masih sangat menyakitkan baginya untuk tidak dapat menyentuh orang yang dicintainya. Baru pada pagi berikutnya ketika Huo Yuhao akhirnya berhasil menghibur dirinya sendiri. Tidak peduli apa,
Sudah jauh lebih baik untuk memiliki Wutong di sampingnya daripada tidak memilikinya sama sekali. Selama dia baik-baik saja, tidak ada alasan kuat baginya untuk tidak bahagia. Kamu akhirnya tiba, kan? Xuan Ziwen bertanya dengan nada tidak ramah saat dia memelototi Huo Yuhao, yang baru saja memasuki laboratorium, dengan mata merah darah. Huo Yuhao juga sedang tidak senang. Meskipun dia tidak memiliki mata merah, dia tampak lelah. Bisakah kamu berhenti bertingkah begitu angkuh tentang itu, dasar bajingan? Xuan Ziwen tiba-tiba menggeram. Hah? Kapan saya mulai melakukan itu? Huo Yuhao bingung dengan kata-kata Xuan Ziwen. Xuan Ziwen mendengus sebelum menusuk kulit luarnya. Dia bertanya, katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana Anda melakukannya hanya dalam 1 hari? Suatu hari, saya tidak percaya Anda berhasil melakukannya tanpa mendapatkan bantuan eksternal. Petik 2. Huo Yuhao duduk di kursi dan menjawab, saya tidak bisa berbuat apa-apa jika Anda tidak percaya kepada saya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak ada ketika saya memahatnya kemarin. Petik 2. Kamu, Xuan Ziwen telah menghabiskan sepanjang malam berusaha menemukan kekurangan di kulit luarnya, tetapi tidak berhasil. Baik, sepertinya Anda orang yang sulit ditembus. Sekarang saya ingin Anda mengikuti makalah dan mulai pada susunan formasi. Anda akan bertanggung jawab atas seluruh proses mulai sekarang. Xuan Ziwen menusuk tumpukan-tumpukan formasi dan memberitahu Huo Yuhao tentang tugas barunya dengan kejam. Mata Huo Yuhao membelalak tak percaya ketika dia menjawab, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Guru Xuan. Ini adalah alat jiwa kelas 9. Saya baru saja hampir menyerempet pintu insinyur jiwa kelas 8. Petik 2. Bukankah kamu sangat mampu? Xuan Ziwen menjawab dengan dingin, lanjutkan saja. Saya pasti akan duduk dan melihat Anda mewujudkannya. Tungku pil ini memiliki total 13 susunan formasi utama. Setiap satu dari mereka terbentuk dari kombinasi 9 susunan formasi kelas 8. Saya hanya akan membiarkan Anda pergi setelah Anda membuat setidaknya satu dari mereka. Jika tidak, Anda bisa bersiap untuk tidur, makan, dan buang kotoran di laboratorium ini. Petik 2. Ditambah dengan peristiwa malang tadi malam, metode pengajaran tirani Xuan Ziwen telah membuat Huo Yuhao marah. Jadilah itu. Jadi apa yang akan terjadi jika saya dapat membangun satu susunan formasi? Huo Yuhao bertanya memberontak. Xuan Ziwen tertawa sinis. Jika kamu bisa membuat salah satunya, kamu akan melanjutkan dan menyelesaikan 12 susunan formasi lainnya. Setelah itu, Anda akan membantu saya untuk merakit tungku pil. Ketika semua hal di atas selesai, saya akan memberi Anda hari libur. Petik 2. Jika bukan karena ketakutannya membuang-buang darah di perutnya, Huo Yuhao akan meludahkan seteguk darah ke wajah Xuan Ziwen. Siapa yang takut itu? Saya tidak percaya tidak mungkin untuk menyelesaikan. Huo Yuhao memberikan jawaban yang menantang. Setelah menyaksikan betapa kuatnya teknik ukiran tarian naga hujan, Huo Yuhao dipenuhi dengan keyakinan. Blade Gadli ukir hantu itu luar biasa kuat dan mistis. Huo Yuhao tidak hanya membuat kulit terluar kemarin, tetapi juga melakukan serangkaian percobaan dengan pisau. Hasil eksperimennya membuktikan bahwa bilahnya tidak hanya tajam, tetapi juga buta terhadap elemen apapun. Ini berarti bahwa ia dapat memotong bahan apapun dengan mudah terlepas dari unsurnya. Huo Yuhao percaya bahwa tidak adil untuk menempatkan ini sebagai pisau pahat nomor 1 setelah menyaksikan tampilan yang mendominasi. Seseorang harus memahami bahwa sangat penting bagi insinyur jiwa untuk memahami elemen dan jenis material yang sedang ditangani untuk menerapkan teknik ukiran yang sesuai selama konstruksi alat jiwa. Setiap jenis logam langka memiliki pertimbangan tersendiri. Mereka semua tangguh dalam berbagai cara. Ditambah dengan tipe elemen spesifik mereka, itu sangat sulit bagi insinyur jiwa untuk melakukan desain mereka pada logam ini. Perangkat jiwa yang kuat cenderung memanfaatkan logam langka yang sangat kuat dan tidak lazim. Karakteristik ortodoks mereka biasanya berarti mereka memerlukan metode ortodoks. Itulah mengapa insinyur jiwa kelas 9 membutuhkan kemampuan Titlet Douluo berdering 9.
Itu tidak hanya mengharuskan seseorang untuk memiliki kemampuan Titlet Doluo untuk menggunakannya, tetapi juga jumlah kekuatan jiwa yang berlebihan untuk mengesankan dan mengukir logam langka ini. Yang paling penting, susunan formasi tingkat tinggi diperlukan satu untuk menyelesaikan seluruh proses konstruksi dalam satu upaya. Blade Godly Hantu Ukir telah menyangkal masalah ini untuk sebagian besar. Huo Yuhao tidak lagi harus mempertimbangkan jenis elemen yang berbeda dari logam langka yang berbeda, dan ini cukup untuk memberinya keuntungan besar dalam pembangunan susunan formasi. Selain itu, ia mendapat dukungan dari teknik ukiran tarian naga hujan, teknik ukiran yang sama kuatnya. Huo Yuhao mengangkat diagram pertama untuk susunan formasi dan mempelajarinya dengan cermat. Yang pertama harus memahami susunan formasi untuk mulai memahatnya. Bagaimana mungkin seorang insinyur jiwa membangun sesuatu tanpa memahaminya? Dia tidak akan tahu kemana harus memberi perhatian lebih besar. Dan mempelajari diagram ini menghabiskan hampir setengah hari. Karena Xuan Ziwen ingin tahu apa metode misterius yang digunakan Huo Yuhao untuk membangun alat jiwa, dia berencana untuk tinggal sepanjang hari untuk tidak hanya menjelajahi prosesnya, tetapi juga untuk memuaskan rasa penasarannya.